sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan untuk beralih ke negara yang bisa dikatakan salah satunya favorit dari para millennials ya, yang mana adalah UK. So, halo untuk Miss Amy Sukesna, hai. Ya, hai Mas Uli. Miss Amy, mau dong di-provide nih kita mengenai good views from yours regarding the program that's related and how's the possibilities untuk international students looking for overseas jobs. Silakan Miss Amy. Okay, so hi everyone, I'm Amy Sukesna. Seperti yang tadi saya udah perkenalkan. Kalau boleh saya share screen sedikit ya. This is not a lot, tapi the presentation biar lebih visual. Basically, today saya akan jelasin mengenai UIC College. Sebelum kita move on ke UIC College yang lain, mungkin saya jelasin sedikit. Tadi yang sudah dijelasin Miss Aryani juga. UIC College itu salah satu program Unisa Duguna, dan memang kita menjalankan kurikulum itu dari 3 provider di internasional. Nah, yang akan saya jelaskan adalah kurikulum dari BTEC. Gitu. BTEC itu merupakan kurikulum dari UK, Mas Uli. Jadi ini dari dulunya kurikulumnya University of London, sangat praktikal, and it's globally recognized. Gitu. Kenapa sih ngambil UIC College BTEC? Jadi saya sudah jelasin bahwa kalau di UK itu one of the countries yang memang udah well design ya education-nya ya. Mereka tuh memberikan opsi untuk siswa bahwa all students they deserve best education. Maksudnya gini. Jadi kurikulum di UK itu di-cater untuk different kind of students. Makanya kita bilang kalau ngambil kurikulum UK itu dia personalized approach. Means student itu punya strength and weaknesses masing-masing. Ada yang sangat akademik anaknya, ada yang sangat praktikal. Nah, salah satu keunggulan negara Inggris itu adalah mereka mendesain kurikulum yang berbeda untuk jenis student yang berbeda. Gitu. Nah, kalau untuk kurikulum dari BTEC sendiri ini sangat cocok buat students yang suka eksplorasi dan langsung go into the industry. Jadi yang sangat praktikal itu. Sehingga kalau saya summarize mengapa mengambil UIC College BTEC, tadi saya udah bilang bahwa kurikulumnya itu sangat personalized approach. Jadi kita mencoba untuk melihat si anak ini sebenarnya potensinya di mana, and then afterwards baru potensi apa nih yang bisa digali dari anak tersebut. Gitu. We are very close to that kind of approach. Nah, memang kurikulumnya dari UK, tapi BTEC ini bisa diterima di university around the world. Jadi nggak cuma ke UK saja, it could be accepted di university di China, di Malaysia itu juga bisa, di Singapura juga bisa, ke Australia juga bisa. So it's a UK curriculum, but it's possible transfernya to globally. We are also industry ready and cost saving. Ini adalah keunggulan program BTEC yang dijalankan di UIC. Tadi saya sudah jelaskan program BTEC ini adalah programnya tahun pertama dan tahun kedua universitas ya di UK ya. Nah, keunggulannya UIC College adalah dalam jurusan we are the only international college di Indonesia yang combine various majors under one place. Jadi kita ada offer business studies, graphic design, kita ada sound design, music, and fashion design. Kenapa ini merupakan keunggulan? Karena towards the end of the day, yang namanya apalagi pas first year and second year of university itu kan banyak sekali yang namanya collaborative work. Jadi dengan be in one place, these various streams itu they can work each other juga. Jadi mereka juga nanti pada saat going to the workforce, they already understand bahwa jalanin bisnis itu aspeknya nggak cuma bisnis loh, ada aspek desain juga. Vice versa, jalanin desain tuh nggak bisa cuma desain aja loh, ada aspek bisnisnya gitu. Sehingga mulai lebih holistik pengetahuannya. Nah ini our alumni, so I'm just gonna skim the slides buat teman-teman aja biar pada lihat. So, some of our alumni tadi kan Mas Uli menanyakan memang bagaimana kerja di luar negeri gitu. Iya, Mbak. Memang kalau di UK sendiri opportunity-nya cukup besar ya untuk international students.
sekarang mereka sudah membuka yang namanya post-study visa. Gitu. Post-study visa di mana students mereka belajar kuliah di UK selama 1-2 tahun, and then they gonna get like a working visa, post-study visa selama 2 tahun ke depan. Itu. Tapi it depends sebenarnya. Mungkin kalau kerja kita nggak bisa guarantee. It depends on you and your motivation juga, kan, soft skills juga. Tapi few of our students mereka successfully memang akhirnya bekerja di UK. Contohnya Anita masih di UK sekarang. Bahkan ada salah satu murid desain kami itu dia diajak sama UK citizen gitu ya, pengusaha di UK untuk buka graphic design firm di UK. Gitu. Jadi sekarang dia sama partnernya buka namanya BPP Consultant, itu graphic design and branding firm, dan dia tinggal di UK gitu, Adwin. Dia open the business in the UK. Kalau di dunia fashion design itu juga beberapa international students end up akhirnya mereka opening clothing line di luar gitu kan, atau mungkin kerja for international brand yang ada di UK. Itu Mas Uli kira-kira. Nah, untuk pathway-nya tadi sudah dijelaskan, jadi saya hanya singkat aja. Seperti yang sudah dijelaskan, UIC BTech itu adalah program tahun pertama dan tahun kedua universitas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil UIC BTech itu ada pilihannya, bisa ambil agar mempermudah, kita bilangnya 1+2 dan 2+1 ya. Untuk teman-teman yang mau stay di Indonesia, stay di luarnya mungkin probably longer, itu bisa ambil yang 1+2. Nah ini di Indonesianya sekitar 1 tahun, lalu di luar negerinya di UK, Singapura, Australia itu sekitar 2 tahun lagi. Di Cina juga sekitar 2 tahun lagi. Nah, total biaya untuk 1+2 itu sekitar, kalau misalkan langsung, berarti kan dia nge-cut sekitar 1,5 tahun ya. 1 tahunnya itu mungkin is around 500 million. Jadi, you're going to reduce your cost of studying on about 1 billion rupiah. Gitu. Nah, yang lebih beneficial lagi, program BTech ini, the only program pathway di Indonesia yang punya yang namanya 2+1. Ini tadi kalau teman-teman saya share 2+1, jadi dia di Indonesia-nya itu bisa mulai dari foundation, tahun pertama universitas, tahun kedua universitas, sehingga nanti di luarnya itu hanya tinggal 1 tahun terakhir. Gitu. Jadi kalau misalkan ngambil yang BTech 2+1, itu total of studying overseas is less than 1 M malah, hanya 700 juta ya. Itu. Dan itu dapat degree-nya sudah dari overseas degree. Oke. Nah, itu penjelasan saya. Ini university acceptance-nya banyak sekali. Tadi yang saya sudah jelaskan, UK curriculum, tapi global transfer ya. Jadi bisa accepted around the world. Itu. Jadi kita banyak sekali nih, Mas Uli, yang bisa menerima program BTech. Terakhir, pada saat belajar di UIC-nya, untuk BTech program, kita sangat emphasize untuk learn from the best. Jadi selama 1-2 tahun itu, yang tadi kan kita jelasin ya, personalize. Personalize itu pertama kita ngelihat every student itu apa sih strength and weakness-nya, dan kita akan improve dari situ. Yang kedua itu industry ready. Jadi kita banyak banget kerjasama partner-partner industri untuk visit ke company mereka, mengerjakan tugas langsung, gitu kan, internship, dan banyak hal lainnya lah gitu, mengundang mereka menjadi guest speaker. It's a very dynamic learning experience. Dan yang paling penting lagi itu pada saat nantinya sudah selesai BTech program, teman-teman itu jadi sudah mengerti nih industri di luar sana tuh gimana gitu. Banyak sekali murid kita yang mereka bertemu dengan orang industri pada saat company visit ataupun mempresentasikan final project-nya mereka, karena kita ada final creative day namanya, anak-anak akan mempresentasikan their final work to the industry experts. Pada saat mereka presentasi, a lot of the partners itu mereka quite impressed gitu dengan, wah ini kualitasnya kok bagus, akhirnya langsung direkrut directly. Gitu. Ada satu anak malah sampai sekarang dia udah last year itu pas final creative day, masih kerja di Dentsu nih, belum berangkat. Karena masih ditahan. Dentsu ini apa, advertising agency ya Mbak ya? Iya, semestinya dia tahun lalu berangkat.
Mhm. Tapi dia had a presentation gitu, terus kayaknya I think the person might be really impressed with her gitu kan. Akhirnya mestinya berangkat September tahun lalu, dia end up masih kerja nih gitu. Semestinya sih either tahun ini apa tahun depan dia baru berangkat. Gitu. I think that's my explanation for BTech program. So a lot of benefit yang bisa diambil dari BTech program. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Uli. Oke, Miss Amy, terima kasih banyak penjelasannya dan menarik banget ya. Jadi kan artinya hanya dengan 3 tahun aja sudah bisa mendapatkan bachelor degree tadi ya. Ada yang 2+1, ada yang 1+2, tinggal tergantung kita mau pilih yang mana. Dan menarik juga nih untuk mungkin para orang tua yang merasa lebih aman dan tenang dan lebih secure karena bisa memantau anak-anaknya selama 2 tahun di Indonesia dulu, di Jakarta dulu 2 tahun, and then baru setahun kemudian di UK, sehingga tetap bisa mendapatkan banyak benefit dengan tinggal di luar negeri, dengan mendapatkan pengalaman, dengan mendapatkan kemampuan untuk bisa mempelajari soft skill dan lain sebagainya. Win-win solution gitu Mbak ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai yang bisa kita sebut sebagai real world learning ya di UIC College di BTech program ini. Karena kan ini kan berkaitan dengan kesiapan mereka sebagai workforce ya. Tadi Mbak sudah menjelaskan sedikit mengenai internship yang ada. Boleh nggak di-elaborate lagi Mbak, apa yang menarik nih kira-kira? Oke, kalau real world learning di UIC itu memang kita apply dari awal student masuk ke UIC College. Mulai tadi personal development and professional development dari awal, mereka soft skills-nya, karena real world itu kan membutuhkan kita untuk mengerti bagaimana sih caranya kita being a professional. Betul. Either sebagai entrepreneur atau nanti bekerja di satu bidang gitu kan. Betul. Jadi dari awal tuh journey-nya dari basic, misalkan gimana sih meeting yang oke, cara meeting yang oke, itu penting loh, gitu kan. Gimana sih caranya interview? Nah, itu awal-awal masuk itu kita kasih anak-anak pelatihan tersebut. Jadi real world kita tuh holistik lah dari awal. Cara presentasi tuh gimana sih? Karena anak-anak tuh presentasi banyak idenya. Gimana caranya summarize this presentation into more concise tapi to the point, gitu kan. People get your point. Nah, itu yang kita juga sudah ajarkan di awal. Itu tahap pertama real world studies-nya mereka. Bahkan conduct a management meeting with your team itu kita juga nilai gitu. Jadi mereka berlatih karena kalau meeting tuh kadang orang ngalor ngidul ke sana ke sini gitu kan, nggak ada poinnya gitu. Nah, itu real world application juga loh gitu. Nah, itu kita juga sudah latih. Nah, as they progress karena kan ini programnya cukup lama 2 tahun. Mereka masuk ke tahun pertama, tahun kedua, itu kita benar-benar mulai mengenalkan mereka ke industri. Awal misalkan kita company visit aja. Company visit, kita ketemu orang dari industri, orang industri akan mengenalkan nih, ini bekerja di marketing seperti ini, lalu akan dikasih tugas. Gitu. Tapi mungkin tugasnya belum dipakai atau diimplementasikan oleh perusahaannya. Nah, nanti mereka naik lagi ke tahun kedua, yang kita bilang real world, itu mereka benar-benar harus mengimplementasikan project dari klien misalkan, karena kita ada desain juga ya, ada bisnis, ada sound design. Kemarin kita ngerjain benar-benar bikin jingle buat pasar seni Ancol. Nah, itu harus dipresentasikan ke si pasar seninya. Nah, gitu. Jadi kita gradually memang nggak langsung dari awal mereka harus buat. Don't worry about it gitu. So we take it slow. Kita take step by step. Cuman in the end of the day, we just want to make sure that the students tuh ready for the real world. Karena cuma mereka punya all the certification, tapi interpersonal skills or the way they present their idea-nya itu gitu. Itu harus disiapin. That's what we actually prepare at UIC College BTech. Oke. Terima kasih banyak penjelasannya Miss Amy Sukesna. Saya setuju banget, betul banget. Karena real world itu luar biasa penting. Tadi Miss Amy juga sudah menjelaskan. Pada akhirnya bukan hanya akademik aja ya Miss ya. Tapi selain akademik juga belajar people skill, how to do the presentation, dan lain sebagainya. Yang juga pada akhirnya dalam kehidupan, dalam karir bisa dibilang sebuah hal yang sangat menentukan juga untuk kesuksesan kita. So thank you once again untuk your explanation.